Salam pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat sore dan salam jumpa lagi dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan seperti biasa kesempatan sore hari ini kita boleh bertemu kembali. Dan puji Tuhan di tengah-tengah kita sudah ada Bapak narasumber kita yang akan membagikan berkat buat kita semua, buat pemirsa semua, untuk boleh iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan dalam menghadapi masalah pergumulan hidup kita. Dan kesempatan yang indah ini kita akan mengambil tema bertahan hidup benar dalam pencobaan. Bertahan hidup benar dalam pencobaan. Dan seperti nats firman Tuhan, sebagai nats firman Tuhan, pada sore hari ini kita ambil dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada, seperti tadi yang saya katakan, sore hari ini kita akan membahas tema bertahan hidup benar dalam pencobaan. Dan puji Tuhan, terima kasih Bapak narasumber yang sudah mau datang berbagi berkat buat kita, buat pemirsa pada sore hari ini. Baik. Dalam celah-celah kesibukan Bapak ya, sebagai hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan tadi bertahan hidup benar dalam pencobaan, dan sebagai nas firman Tuhan tadi kita sudah bacakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 ya. Nah, mungkin kita akan lanjut ya langsung ya Bapak Pendeta ya. Apa kalau kita mau lihat dalam nas ini tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini berbicara mengenai pencobaan ya. Kalau ditanya kepada kita, kamu mau enggak atau ingin enggak mau dicobai hidupmu? Tentu jawaban kita tidak mau dong ya. Tidak mau. Siapapun mungkin tidak mau untuk menghadapi pencobaan. Tapi pada posisi pada saat ini ada untungnya hidup kita diperhadapkan ke masalah, atau mungkin hidup kita ada untungnya kita saat menerima ada pencobaannya Pak ya. Nah, mungkin kita akan bertanya nih, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan? Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, pencobaan itu Tuhan izinkan terjadi kepada kehidupan kita Ya. dengan maksud dan tujuan. Tapi ingat bahwa pencobaan itu datang kepada kita, bukan Tuhan yang mengerjakan. Ya. Nah, pencobaan itu datang dilakukan oleh iblis. Nah, tujuan ya. iblis melakukan pencobaan ini ada banyak hal. Yang pertama adalah agar supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama itu ayat 9 sampai yang ke-11 dan ayat 20 sampai 22 dikatakan di sana, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, iblis itu melakukan pencobaan ada tujuannya apa? Agar kita jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa ya. Jadi yang kedua, supaya kita tinggalkan Tuhan. Kalau dalam Ayub pasal yang kedua itu ayat 5 sampai yang ke-10, kalau kita baca dalam ayat itu bagaimana Ayub diuji lewat sakit penyakit, ada borok dari kepala sampai ke ujung kakinya. Dan di sanalah iblis mulai mengganggu istrinya, sehingga istri Ayub itu berkata kepada Ayub, masih engkau setiakah kepada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Tetapi apa yang terjadi? Apa kata Ayub kepada istrinya? Dia berkata kepadanya, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, yang pertama iblis ingin kita jatuh ke dalam dosa. Lalu yang kedua, dia lakukan pencobaan kepada kita supaya apa? Kita tinggalkan Tuhan. Bahkan yang ketiga,
Kita dibuat supaya kita gugur iman kita, tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah kita puji, Tuhan yang kita sembah, kenapa kok ada masalah Tuhan bagaikan tidak melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Bahkan yang keempat, dia juga ingin kita apa? Selain tinggalkan Tuhan, kita mengikuti si iblis. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, hati-hati terhadap pencobaan yang iblis kerjakan. Kalau iblis datang dalam bentuk pencobaan, pencobaan itu bisa dalam bentuk hal kesenangan daging. Contohnya kepada Yesus, dia tawarkan batu menjadi roti. Bahkan dia berkata, seluruh kekayaan dunia ini dalam Injil Matius pasal keempat, kalau engkau sujud menyembah kepadaku, maka aku akan berikan kepadamu. Jadi pencobaan yang datang dari iblis itu kepada kita, kalau dia tidak berhasil dengan kekayaan dunia, dengan tawaran yang indah-indah, kita tinggalkan Tuhan, maka dia akan datang dengan masalah, dia akan datang dengan membuat kita menderita dan lain sebagainya. Sebab itu, mari kita sebagai kehidupan umat Tuhan, jangan sampai kita menjadi lemah ketika menghadapi pencobaan yang datang. Iya, berarti dalam masalah pencobaan ini ada tawar-menawar ya Pak ya? Iya. Tadi pas Bapak bilang bagaimana Ayub setia dalam pencobaan. Iya. Ya, sebenarnya Ayub ini adalah orang yang saleh kalau tidak salah cerita ya. Tapi mengapa iblis ingin menjatuhkan Ayub? Sampai tadi istrinya pun menjauhkan dia. Semuanya sampai sahabat-sahabatnya, sampai yang terakhir dikatakan tadi penyakit borok yang muncul dalam kehidupannya. Tapi satu yang kita ingat dari hidup Ayub, dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, tadi di sini sudah dijelaskan ada 4 poin ya, agar kita jatuh ke dalam dosa. Ini maksud iblis mencobai kita. Yang kedua tadi, agar kita meninggalkan Tuhan kita yang sudah kita iakan. Ya, yang ketiga dikatakan agar iman kita gugur, atau mungkin agar kita tidak mempunyai iman kepada Tuhan lagi. Ya, dan keempat tadi, agar kita menjadi pengikut iblis. Kalau kita menjadi pengikut iblis yang keempat ini berarti benar-benar iman kita jatuh. Ya, Pak, ya itu. Nah, yang kedua nih kita mau bahas lagi. Di dalam Yakobus 1 ayat 12 tadi, di sana dikatakan antara perbedaan dan uji. Ya, apa perbedaan antara uji dan pencobaan dalam nas ini yang dikatakan di sini? Percobaan kalau kita baca itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya saudara kekasih, pencobaan itu memang dikerjakan iblis. Tetapi ingat, ketika iblis mencobai kita, itu menjadi ujian iman bagi kita. Kalau kita kuat berarti kita menjadi kehidupan yang setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dalam pasal yang pertama itu ayat yang ketiga, coba kita baca ya, Yakobus 1 ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Artinya apa? Dengan pencobaan yang datang dari iblis, itu akan melihat kita akan makin tekun beribadah kepada Tuhan. Nah, kita melihat ternyata ketika saya tekun kepada Tuhan, walaupun masalah datang, Tuhan tidak biarkan saya. Tuhan akan tolong. Jadi ternyata itulah ujian itu membuktikan bahwa kita betul-betul mengasihi Tuhan. Jadi ujian itu terjadi lewat pencobaan yang dikerjakan iblis. Jadi Tuhan biarkan kita, seperti yang kita sampaikan tadi dalam kitab Ayub, bagaimana iblis itu mendakwah, apa katanya? Coba Tuhan, kalau tidak kau berkati apa yang dikerjakannya, apakah dia akan masih memuji engkau, masih mengikuti engkau, masih memuliakan engkau? Tapi ternyata Ayub bisa buktikan. Kenapa? Karena itulah terujilah imannya dia, akhirnya apa? Dia ditolong oleh Tuhan dan bisa melewati semuanya. Bisa melewati semua, Pak ya. Bahkan diceritakan dalam kitab Ayub, apa yang sudah tadinya habis dalam kehidupannya dilimpahkan Tuhan, diberkati Tuhan berkali-kali lipat ya. Mungkin kalau dipertanyakan kepada kita sebagai anak Tuhan pada saat sekarang ini, mungkin kita akan berkata, aku tidak sanggup Tuhan, atau aku tidak mampu Tuhan. Sama seperti yang dihadapi oleh Ayub. Tapi kita lihat ini pembelajaran buat kita untuk kita lebih yakin bahwa Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi cobaan ya Pak ya. Nah yang berikutnya kita akan dalam Yakobus tadi pembacaan kita seperti apa sih yang disebut berbahagia itu dalam Yakobus tadi? Apakah mungkin dalam berbahagia dalam istilah patokan atau ukuran sekarang ini berbahagia karena banyak duit, atau berbahagia mungkin karena banyak atau jabatannya tinggi, atau bagaimana? Berbahagia dalam surat Yakobus ini kalau kita baca Bapak Ibu saudara kasih, bahwa bagaimana kita kalau kita diizinkan untuk dicobai, di sana Tuhan sedang mau melihat
bahwa kita ini setia atau tidak. Ya. Dan kita harus ikhlas menghadapi itu. Itu katakan berbahagia. Bukan berbahagia karena mendapatkan banyak uang ya. Gitu tapi ya. di dalam masalah itu, oh saya diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Dan ini akan membuktikan iman saya kepada Tuhan. Apakah setia, saya akan tahan uji. Nah kalau saya tahan uji, maka saya akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang dikatakan, bahkan kalau dikatakan dalam ayat itu, dalam firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12 itu ada mahkota kehidupan nantinya. Itulah endingnya apa? Di kerajaan sorga. Artinya apa? Kehidupan yang tahan uji lewat pencobaan yang dikerjakan iblis. Kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Maka dialah yang layak akan mendapat mahkota kehidupan. Itulah kerajaan sorga. Iya. Berarti dalam hal konteks ini yang diingatkan buat kita dalam melalui firman Tuhan, kata berbahagia di sini ditujukan kepada kita yang tahan dalam pencobaan, Pak ya. Tahan dalam menghadapi masalah pergumulan hidup. Sekalipun mungkin berat atau menurut kita mungkin sangat berat sekali, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak ya. Oke, nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap setia bersama kami pada sore hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Tadi kita sudah membahas bagaimana pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, dan bagaimana Ayub, seorang anak hamba Tuhan yang setia, dicobai oleh iblis. Yang kita ingat, cobaan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi iblis berusaha untuk menghancurkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Bapak narasumber, mungkin kita lanjut, menurut kita nih atau menurut Bapak nih, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan tetap dikatakan dan tetap hidup benar saat pencobaan mungkin datang dalam kehidupan kita? Baik, saya akan jelaskan dulu apa itu benar ya. Hidup benar itu berarti hidup sesuai firman Allah. Injil Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa? Berarti kalau kita hidup benar dalam pencobaan, artinya apa? Kita mau melakukan firman Allah, tetap hidup benar, tetap melakukan firman Tuhan, tidak melakukan dosa dalam pencobaan yang datang. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi kehidupan yang kuat, hidup benar saat pencobaan menimpa kita atau datang kepada kita? Yang pertama, kita harus berdoa. Seperti yang dikatakan Yesus itu di dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41 dikatakan di sana, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi artinya tanpa doa kita tidak akan bisa kuat. Tidak akan sanggup kuat. Ya, jadi doa itulah yang memampukan kita. Doa itu yang memampukan kita untuk kita bisa hidup benar di dalam pencobaan. Kita tidak melakukan dosa sesulit apapun masalah itu yang datang. Lalu yang kedua, kita harus yakin. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 di sana dikatakan bagaimana Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita, kekuatan kita. Tetapi Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Yakinlah bahwa pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kemampuan kita. Yang sering kali itu kita pesimis. Nggak mampu. Padahal kalau kita berdoa, kita jalani, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan bisa melewatinya. Dan yang ketiga adalah kita harus yakin bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik bagi kita. Maka dikatakan tadi berbahagia, kalau kita lolos dalam pencobaan itu berarti kita menunjukkan kita orang yang tahan uji, dan akhirnya apa? Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Oke, ini tadi sangat menarik tadi pendapatnya dari Bapak narasumber nih. Pertama tadi dikatakan berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Doa ini merupakan suatu jawaban yang mutlak buat kita sebagai anak Tuhan ya. Ya, harus untuk kita boleh tetap hidup bersama Tuhan. Ya. Enjoy aja, istilahnya bahasa sekarang, enjoy aja kita untuk menghadapi cobaan. Ya. Dan yakin pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita sama seperti ketika Ayub dicoba ya Pak ya. Betul. Dan yang kedua tadi yakin bahwa pencobaan yang datang tidak melebihi kemampuan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan itu. Karena tadi di dasarnya pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan, dari iblis. Hanya Tuhan memberikan kesempatan kepada iblis untuk mencobai kita. Bagaimana iman kita? Semakin bertumbuhkah? Atau mungkin semakin tidak mengenal Tuhan? Itu intinya Pak ya. Nah yang berikutnya mungkin kita akan bisa
memahami lebih jauh apakah yang akan kita alami jika kita hidup benar saat dalam pencobaan. Apa sih yang harus kita alami seperti itu? Apa mungkin kita sama yang diperhadapkan seperti Ayub, sudah hartanya habis, anak-anaknya habis, istrinya meninggalkan dia, tidak habis sampai di situ pencobaan. Kalau kita menjadi kehidupan yang diizinkan Tuhan ya, untuk dicobai iblis, untuk membuktikan bahwa kita ini tahan uji atau tidak dalam beriman, mengikut Tuhan, maka yakinlah ya, kalau dalam pencobaan itu kita bisa kuat, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kok kenapa ya masalah ini saya hadapin sekian tahun, belum selesai-selesai, tapi saya masih hidup sampai sekarang. Saya masih kuat. Nah, itulah yang kita alami tadi, kebahagiaan. Oh iya ya, saya ini udah kuat karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, bahwa kalau kita diizinkan untuk dicobai, disitulah kita sedang menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita ini mengasihi Tuhan dengan benar? Apakah kita ini sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apa kita hanya mau ikut Tuhan dalam keadaan diberkati saja? Kita ditolong oleh Tuhan. Nah, sementara saat kita menghadapi masalah, bagaikan kita belum ditolong ya, belum ditolong, bukan tidak ditolong ya, belum ditolong karena Tuhan tahu kapan saya harus menolong dia. Di situ kita harus punya pengharapan yang setia teguh kepada Tuhan. Nah, itu Ibu. Ya, oke. Nah, bagaimana agar kita bisa bertahan dalam pencobaan itu? Mungkin kan tidak setiap manusia sama imannya. Iya, betul. Ada mungkin yang baru bertumbuh atau yang baru mengenal kasih Tuhan, datang cobaan. Atau mungkin kita yang sudah bertahun-tahun, karena kita sering melihat pada zaman sekarang ini sudah bertahun-tahun mengaku sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai orang Kristen. Ketika diperhadapkan kepada pencobaan, dia langsung mundur. Dia langsung meninggalkan Tuhannya. Nah, intinya bagaimana kita agar bisa bertahan nih, baik mungkin yang sudah puluhan tahun mengenal Tuhan, baik mungkin yang baru mengenal kasih Tuhan. Bagaimana nih supaya bisa bertahan dalam menghadapi cobaan? Karena cobaan ini kan berbagai macam, Pak. Iya. Nah, bagaimana ini bisa bertahan nih? Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi supaya pemirsa bisa memahami dan mengerti. Supaya kita bisa bertahan dalam menghadapi pencobaan ini, bertahan yang dimaksud adalah kita melakukan segala sesuatu yang benar, tetap beribadah, melayani Tuhan, berbuat baik. Yang pertama, kita mintalah Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu. Kalau kita cinta Tuhan, sama seperti kita kalau kita cinta dengan pasangan kita, apapun kita akan lakukan untuk mempertahankan pasangan kita itu. Demikian juga kita. Kalau kita cinta kepada Tuhan, hati kita dipenuhi dengan cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan mau tinggalkan Tuhan, kita akan terus beribadah, melayani Dia, walaupun pencobaan itu begitu berat sepertinya bagi kita. Jadi itu yang harus kita pahamin, bahwa kita harus minta Tuhan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Lalu yang kedua, jangan pernah minta dicobai. Kenapa? Yesus pernah mengajar kepada kita lewat doa Bapa kami kan? Apa dikatakan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kita jangan mau meminta kepada Tuhan, cobailah saya, jangan. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan kita dicobai karena iblis lihat, ya Tuhan, karena Kau berkati dia usahanya, maka dia setia kepada Engkau. Coba dulu jangan Kau berkati, biarkan dulu diganggu orang, bagaimana? Nah ini, jadi itu yang harus kita mengerti, bahwa kita supaya kita bisa kuat. Yang pertama tadi, mintalah kasih Tuhan memenuhi kita. Lalu yang kedua, supaya kita juga menjadi kehidupan yang percaya. Dan di sana kita bersyukur bahwa kita bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan, bahwa kita tidak bisa tanpa Tuhan. Dan yang terakhir itu dikatakan bagaimana kehidupan kita jangan minta dicobai. Oke. Ya, jangan minta dicobai. Oke, nanti ini seru nih mengenai pencobaan. Nanti kita akan lanjut kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasih Tuhan, masih tetap bersama kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, Bapak narasumber, mungkin terakhir nih pertanyaannya mengenai pencobaan. Dalam ayat pembacaan firman Tuhan tadi, jelas dikatakan. Apakah mahkota kehidupan yang dimaksud dalam ayat tersebut? Saya akan bacakan ayat yang bagian B. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara kekasih, untuk bertahan di dalam kebenaran,
atau melakukan kebenaran saat pencobaan datang tidak mudah. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, kita akan menang. Dan hanya orang yang menang dalam setiap pencobaan itu, dialah yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah, apa itu mahkota kehidupan? Itu nanti kita akan terima ketika dia datang dari sorga. Dia akan menjemput kita anak-anak Tuhan. Dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita mendapatkan mahkota, kita akan bersama-sama dengan dia tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan sorganya. Jadi itu yang dikatakan tadi mahkota kehidupan. Jadi mahkota kehidupan itu tidak didapatkan dengan begitu mudah, tapi dengan perjuangan. Perjuangan. Dengan, salah satunya dikatakan tadi menghadapi cobaan ya Pak ya? Ya, dalam cobaan itu kita harus bertahan hidup benar. Bertahan, Bagaimana kita tidak mencuri saat dalam kebutuhan. apapun resikonya. Ya, apapun itu. Seperti sekarang ekonomi yang sulit, kemudian bagaimana ekonomi yang sulit ini membuat kita, mungkin penghasilan kita tidak banyak, atau mungkin kita bangkrut, tetapi kita tidak melakukan dosa. Mungkin kita harus menjual sesuatu untuk makan, lakukanlah itu. Demi kita hidup benar. Jangan melakukan dosa hanya untuk mendapatkan sesuap nasi atau untuk memenuhi kebutuhan kita. Lakukanlah yang benar, maka Tuhan akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah upah kerajaan sorga. Menjadi kehidupan yang tinggal bersama dengan dia di kerajaan sorganya. Oke, sebagai kesimpulan kita? Sebagai kesimpulan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara kasih, sesulit apapun kehidupanmu, tetaplah hidup benar, berkatalah benar, muliakanlah Tuhan, dan hiduplah dengan rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Judi yang melayani di Gereja Pentakosta ya. Iya. Semoga Tuhan dan Tuhan memberikan kekuatan Amin. dalam pelayanan Bapak ya. Pemirsa yang dikasih Tuhan, bagaimana tadi kita diperhadapkan ke situasi yang mungkin masalah pencobaan. Diingatkan melalui firman Tuhan pada saat ini, apapun pencobaan kita, mungkin menurut kita akan atau tidak sanggup untuk menghadapi, tapi percaya Tuhan akan tetap menyertai, Tuhan akan tetap menolong kita. Sampai di sini renungan kita pada sore hari ini, kami mengucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.